di tabiat hidup adalah ujian dan tabiat iman adalah ujian. Dan semakin kita berinteraksi dengan kehidupan sosial kita, semakin di situ akan teruji siapakah kita. Halo. Hey. Halo. Wah, sayapnya udah gitu. Si Molu udah bisa FTM kan? Udah bisa, Pak. Ayo, coba sini. Molu. Oh. Ayo Molu, ayo. Molu. Sini. Sini. Molu. Jadi ini tuh cemburuan juga kan? Cemburuan, kita karena megang kayak gini. Iya, dia cemburuan. Biasanya dia bete langsung. Bingung dia mau kemana. Kita pakai ayo, face juga aku kan? pakai ini. Pakai face terus pegang, ayo. Up. Mau nggak? Kalau si kakak bisa tiduran gitu kan? Bisa sih. Coba. Kita mau di bawah. Di tangan bisa nggak? Di tangan bisa. Coba. Ditidurin, tangan aja tidurin. Oke. Beng. No. Kakao. Beng. No. Paling segini, kalau mau sih di bawah. Dipegang gitu. Kalau dia biasanya di tempat yang datar di sih lantai harusnya, ya? Iya. Nah, tapi ini kesulitannya apa nih? Kayak gini tiba-tiba mogok gitu? Kesulitannya mungkin karena kan kita harus pakai treatment sebelum mau main kayak gini. Karena mungkin ini tadi udah makan kenyang gitu-gitu, jadi udah mager, belum panas juga dia ya. Tuh pada happy tuh. Mereka tuh pada happy kalau kita ada deket-deket juga ya. Kok temannya banyak. Kok Ajis apal sih dia lagi happy, dia lagi bete gitu? Kayaknya udah kelihatan sih kalau kayak dia udah ada ciri khasnya kalau happy. Merah. Mukanya merah, kelihatan tuh bunyi-bunyi. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Biasa nih lagi seru-serunya kayaknya nih. Iya. Subhanallah. Ini Bi, kalau lagi ngajarin Kak Irfan. Kalau lagi gini tuh mereka tuh berebut perhatian. Dengan teriak-teriak gini. Iya. Berebut perhatian, minta dipegang, minta digendong, minta dibelai, dilus gitu. Dan ini tuh alhamdulillah binatang-binatang yang ada di sini tuh selain diajarkan untuk selain sehat harus pasti itu standarnya harus sehat semuanya, terawat, dan juga sekarang itu sudah ke level berikutnya mereka juga pada punya keahlian gitu. Diajarkan berbicara, trik, terbang. Jadi yang burung-burungnya juga harus diajarkan terbang juga. Dibiasakan. Jadi di sini walaupun di tangkringan gini, tapi sekali-kali mereka semuanya diterbangkan. Iya, buat gitu. Dan nampak tadi diajarin ngomong gitu ya? Iya. Tapi itu tingkat kesulitannya salah satunya adalah ya harus tahu karakter mereka, lagi happy, lagi tidak, lagi mood atau enggak. Gitu. Kita yang ngikutin. Luar biasa ya. Gitu. Assalamualaikum teman-teman. Ini pagi-pagi udah heboh ya kalau ada yang lagi beres-beres atau mungkin ada yang belum bangun nih. Belum bangun tiba-tiba ada dengar bunyi. Tenang, kau di rumah saya ini sudah terbiasa, ini alarm alami ya. Dan harus ada alarm juga. Jam 5 pagi Dimensi TV akan selalu hadir kami di sini ya di Siraman Kolbu bersama saya Irfan Hakim dan juga Abi Amir Faisal Fat. Kali ini adalah Aziz, ini adalah kiper saya khusus paruh bengkok. Betul ya? Masya Allah. Ini tadi kita ngomongin tentang kesulitan. Iya. Ya, apa kesulitannya Kak Irfan kalau mengajarin burung kayak gini nih? Kesabaran ya. Kesabaran sih. Telaten bener-bener. Iya bener. Sempat nggak melukai gitu? Melukai mungkin karena kita sering interaksi jadi nggak terlalu parah. Ya, gitu, tapi ya beda. kalau yang berhubungan dengan binatang itu pasti ada luka-luka. Kalau ini tuh dari gigitannya, dari apa sih namanya, kukunya gitu. Dan itu ya sebuah ujian kesabaran kita masih mau nggak berkaitan dengan dia gitu. Iya, tapi kan kadang-kadang Kak Irfan pernah cerita tuh ada burung Kak Irfan yang hilang diambil orang tuh termasuk membuat sedih juga. Menguji kesabaran banget Bi. Maksudnya kan ini burung ada di sini, ada burung juga di sana kan dilepasin gitu. Nah tapi ya itu ngaku orang kota tapi sifat masih kampungan. Ngelihat burung terbang kan tinggal dilihat aja, nggak ngasih makan, diambil gitu Bi. Aduh itu sedih, itu benar-benar itu menguji kesabaran kita banget Bi. Jadi kita itu sudah berniat baik menjaga burung, menjaga lingkungan, menjaga alam. Tapi masih ada saja pengganggu-pengganggu gitu ya. Iya itu jadiin tema deh Bi, mengapa Allah menguji kita itu dengan apapun kejadian-kejadian gitu ya. Iya benar, jadi memang kita ini mau berbuat baik juga pasti ada yang juga kita hadapi gitu. Apalagi berbuat buruk ya, berbuat baik saja selalu ada ujian-ujiannya. Karena memang begini Kak Irfan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi tabiat hidup adalah ujian dan tabiat iman adalah ujian. Dan semakin kita berinteraksi dengan kehidupan sosial kita, semakin di situ akan teruji siapakah kita. Banyak orang berkata buruk, banyak orang menjelek-jelekin, banyak orang yang menghina, ya itu macam-macam ke Irfan. Dan kadang-kadang kita punya motor dicuri orang, kita punya burung dicuri orang, macam-macam. Kadang-kadang burung itu sudah kita rawat, tiba-tiba mati. Memang sunatullah ke Irfan. Jadi manusia itu pasti akan selalu ada ujian, tapi harus yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada kita kecuali dengan kemampuan kita. Iya, benar. Jadi semakin tinggi sebuah pohon, semakin kuat angin menerpa. Tapi kalau kita menjadi seperti rumput, Kak Irfan, diinjak-injak orang. Ya, gitu. Pilih. Mau ujiannya ringan, tapi diinjak-injak orang. Atau ujiannya berat, tinggi, tanggung jawabnya berat. Ya. Tapi dihormati orang, tapi dia memang anginnya semakin kuat. Tanggung jawab semakin berat. Nah, kalau ujian buat Ajis mah ini, dia masih jomblo, punya pacar, tapi belum nikah-nikah ya, Ajis ya. Masya Allah. Tapi dia berhasil menaklukkan burung-burung ini. Iya. Dengan hatinya, Kak Irfan. Burung-burung hatinya ditaklukin. Ceweknya sendiri gak bisa ditaklukin nih. Tapi Jis, kalau dalam pelihara hewan ini, burung lah sekarang, merasa ujiannya tuh apa sih paling tinggi? Ketika cuaca yang kadang-kadang suka berubah-ubah, bikin burung tuh gampang sakit, itu yang kadang-kadang kita suka susah. Menyeramkan kalau burung, unggas gitu tuh, kalau sakit satu suka ikut menularkan. sakit. Menular, bisa. Masya Allah. Langsung musnah. Oh gitu? Bisa semuanya. Tak Seketika. gitu. Ada beberapa penyakit yang benar-benar menularnya itu sangat cepat ya. Iya. Gitu. Jadi ini di burung-burung eksotis seperti ini, apalagi buat teman-teman kita para peternak itu suka kasihan kok dengar ceritanya, Bi. 1, 2 kena misal ayam gitu, bisa ratusan mati seketika. Ya Allah. Gitu. Itu Emang ujiannya berat juga. itu ujiannya ya. Ujiannya gitu. itu sih. Oke. Tapi Bi, ngomongin soal ujian, biasanya kan ujian itu identik dengan kesengsaraan, kerugian, pokoknya hal-hal negatif. Tapi kan sebetulnya ujian juga bisa dalam bentuk sebuah kesenangan juga ya. Iya. Jadi, bisa. Iya kan, Irfan. Jadi ujian itu Ya sini saya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, hidup dan mati adalah ujian. Allah memberikan sifatnya umum ke Irfan. Hidup, mati, ujian. Hidup senang, ujian. Hidup sengsara, juga ujian. Tapi ini Kak Irfan, ada seekor kera Kak Irfan. Dia itu bergelantungan di atas ranting. Nah, ketika datang angin kencang, kera itu semakin kuat bertahan, tidak jatuh. Tapi ketika datang angin sepoi, kera itu terlena dengan sepoi-sepoi, akhirnya dia tertidur dan lepas tangannya satu persatu dan jatuh ke bawah. Banyak orang ternyata justru gagal dan menjadi terpuruk karena sebuah kesenangan, karena sebuah kenikmatan, dan karena sebuah kemudahan. Dan banyak orang bertahan dalam kesulitan. Seperti saudara kita di Palestina misalnya, mereka semakin penuh masjid untuk menghafal Quran. Setiap bulan di wisuda anak-anak penghafal Quran. Padahal mereka terancam bom, tapi mereka semakin istiqomah. Nah itu Kak Irfan. Masalah itu semakin kencang angin, justru kita semakin kuat memegang. Benar. Tapi ketika anginnya sepoi justru pegangan kita Terlena. Jatuh. Wah, masalah itu cerita itu baru, Bi. Aku Benar, dapatkan, Irfan. Bi. Benar, Irfan. Aduh, mudah-mudahan kita mau dalam kesulitan maupun dengan kesenangan, ujian-ujian dalam bentuk apapun itu, kita bisa menghadapinya dengan maksimal ya. Iya, benar. Iya, saya. Bi, kita pindah lokasi yuk. Ini berisik banget. Ini suaranya Emang seperti ini. Kalau burung kicau tuh cuit, kok ini wah. Tapi ini berbunyi sebelum subuh atau sudah subuh, Kak Irfan? Biasanya subuh ya. Subuh, dia mirip-mirip Itu Kak Irfan. Alarm ini mah. Benar kata Nabi Kak Irfan, bahwa siksa kubur itu banyak sekali tidak terdengar oleh siapapun kecuali oleh binatang-binatang yang diciptakan. Ketika mereka berteriak-teriak waktu subuh, itu seakan-akan alarm kepada kita. Ayo bangun. Jangan sampai kamu tersiksa seperti mereka yang di kuburan itu. Masya Allah. Ngeri Kak Irfan, ngeri. Ya udah kalau gitu, kita pindah lokasi dulu ya. Oke, daripada kita mendengar mereka teriak-teriak karena mendengar siksa dari kubur.